Kali ini saya mau coba rakit frame dari Darwin FPV Johnny 5 inch. Jadi yang saya dapat ada bottom plate, top plate, side plate, arm, dan ada 3D printer juga. Mantap sini. Saya udah pernah pakai yang 3 inch, ini enak banget untuk proximity. Dia terasa lebih ngelock. Jadi rencana komponen yang di Apex 5 ini mau saya coba dulu pindah ke Darwin FPV Johnny 5 inch. Gimana hasilnya dan rakitnya, tonton videonya. Oke, pertama-tama kita siapin dulu alat-alat untuk merakitnya. Jadi saya pakai yang serbaguna. Terus jangan lupa siapin Loctite kalau udah benar frame yang kita rakit supaya nggak cepet kendor. Jadi sesuai gambar di sini. Nah, untuk bagian tengah ada di atas. Sebenarnya sih saya kurang cocok sama mounting GoPro yang begini karena dia bakal goyang kalau kita pakai GoPro. Kalau pakai kamera yang ringan mungkin enggak, tapi kalau pakai GoPro yang ini 11 black begini agak berat, pasti goyang. Nanti ngejar untuk 3D print. Mungkin saya akalin pakai lem tembak aja supaya lebih kuat. Untuk armnya juga tebel. Kalau Darwin sih memang bagus kualitas frame-nya. Saya pakai yang FC Case Ultra ukurannya 30x30. Jadi nanti yang panjang akan di paling luar sini. Jadi saya tes dulu sebelum saya lock pakai Loctite supaya kalau ada salah pasang bisa lebih enak kita bongkar lagi. Jadi nggak usah dikencengin dulu, kita cek dulu kalau sudah pas semua baru kita kencengin dan di lock pakai Loctite. Ya kayaknya True X untuk frame Johnny Darwin FPV. Kalau kita freestyler tuh harus banyak nyoba frame sama FC, apalagi propeller. Jadi ya resikonya begini, duit jajan banyak keluar buat nyari yang cocok buat kita, karena setiap orang beda-beda dari range-nya, dari cara
freestyle-nya juga beda-beda, tinggal cari yang cocok buat kita itu yang mana. Ya, jadi gini bedanya antara Apex 5 in sama Johnny 5 inch. Lebih panjang kayaknya, semoga aja bisa nih kabel motornya. Kok nggak sampai ya saya harus beli plat buat penyambung dari motor ke ISC, daripada harus solder lagi dari motor kabel panjang sampai ke ISC. Jadi enak supaya ganti-ganti. Jadi yang ini jelas untuk di FC nanti. Nah, yang agak panjang dari ini dia untuk yang di paling luar sini, yang kecil-kecil ini untuk yang lainnya. Waduh, kayaknya ininya masih kurang, 4 lagi, cuma dapat 4 ternyata. Masih cari-cari nggak ada. Nanti ngambil dari yang Apex dulu deh, saya pinjam. Harusnya dapat 8. Oke, saya harus bongkar yang Apex dulu baru bisa lanjut yang ini. Apex udah saya bongkar dan saya pinjam standoffnya karena ini nggak tahu nih tumben nih tokonya kurang, biasanya sih lengkap. Jadi standoff yang dari Apex saya pinjam. Lanjut, karena ini udah ketahuan, saya mau kasih Loctite dulu di bautnya, tapi yang mungkin yang 4 ini aja dulu, karena standoff yang ini rencana nanti mau saya ganti, atau yang ini juga nanti saya kasih Loctite. Oke, simak videonya. Jadi kok pakai Loctite sedikit aja sih, nggak usah banyak, gini udah lebih biasanya. Kasih di ujungnya aja. Nah, gini aja supaya nggak cepet longgar. Saya rekomendasiin untuk teman-teman pakai tools yang begini sih. Jadi ada buat dari yang 2,5, dari yang 1,5 kalau nggak salah sampai ke 3. Kalau nggak pakai yang buat begini dia cepat memakan di bautnya dan di ini di ujungnya, susah nanti cepet dol. Hati-hati kalau pakai Loctite,
jadi ya siapin tisu basah atau tisu kering. Oke, sudah selesai saya kasih Loctite. Lanjut saya tes dulu nih untuk tempat kameranya. Kamera yang saya pakai dari Runcam Koenix 2 yang SP. Ini cocok buat freestyle. Jadi teman-teman kok yang pengen kamera analog freestyle, saya saranin sih pakai ini aja. Oke, bisa ya. Komponen yang saya pakai untuk ISC nya saya pakai Voltara, motornya saya pakai dari DS Deep Space yang Ether 2207, enak juga buat freestyle. Jadi komponen ini masuk rekomendasi buat teman-teman mau build drone freestyle. Untuk FC nya saya pakai Case Ultra, memang harganya agak mahal tapi paling enak pakai ini. Dari pengalaman yang saya pernah pakai, nggak ribet untuk setting PID nya dan lebih ngelok, puas deh pokoknya. Walaupun keywordnya cuma sedikit, soldering partnya juga sedikit, tapi untuk freestyle ngapain banyak-banyak juga tuh. Saya pakai analog dari RAS yang Mustang ini, pakai Express RRS dari Beta Flag kalau nggak salah nih, atau Radio Master nih, saya lupa. Oke, saya lanjut dulu untuk pasang komponennya. Semoga tidak ada masalah. Untuk perkabelan motor sampai, jadi aman, bisa saya lanjutin. Ngopi dulu guys, bakar dulu guys. Nanti yang ini baru kita kencangkan. Saya rapikan dulu kabelnya pakai solasi kain. Saya paling suka sih pakai ini daripada pakai kabel tis atau pakai pelindung yang warna hitam, yang plastik. Lebih aman pakai ini.
udah selesai untuk solasi kainnya. Jadi gini sih biasanya saya kalau bikin buat drone freestyle, kecuali untuk yang drone cinematic 5 inch yang untuk long range nggak pakai ini biasanya saya, karena jarang crash dan jangan sampai crash. Kita lanjut pasang kamera dulu. Oke, jadi untuk kameranya gini aja deh. Saya buka lagi, lanjut pasang komponen FC nya. Karena di frame ini nggak ada lubang buat VTX, kita pakai ini. Lalu saya masukin di sini begini, nanti saya lem pakai B7000. Nah, lem ini kuat tapi mudah dilepas. Oke, saya tinggal sampai kering dulu. Udah saya tinggal agak lama, udah lumayan kering tapi emang belum kuat sekali. Bisa lanjut dulu yang lain. Untuk yang antena Express LRS sudah saya tempel juga pakai lem yang sama. Saya nggak terlalu suka pakai 3D print yang gede gini sih untuk freestyle, jadi nggak saya pakai. Lanjut kita pasang top plate dulu, nanti baru kita tes. Untuk antenanya VTX nanti saya lem pakai lem tembak. Untuk kuat freestyle gini sih nggak usah terlalu banyak macem-macem, supaya terbangnya lebih enak. Untuk antena juga usahakan pakai yang pendek-pendek kan, nggak usah yang terlalu tinggi karena kita terbang dekat-dekat aja kalau freestyle.
3D print mounting GoPro. Sementara saya masih mesen yang model begini karena model begini tuh lebih enak, nggak goyang. Tapi kalau yang pakai begini lalu pakai mounting GoPro di atasnya, dia kayak kurang kuat, lebih goyang di hasil rekaman GoPro. Cuma memang untuk tes aja sih ini. Kalau memang enak, saya pakai frame ini terus. Untuk baterainya saya pakai ini dulu. Daripada nggak ada, ini pakai begini. Salah satu lem serbaguna, kuat cuma nggak tahan panas. Untuk yang ini saya nggak rekomendasiin begini juga, pemasangan VTX. Cuma untuk yang punya saya bisa yang begini ya, karena express RRS yang pengen taruh di bawahnya, ini ya saya pasang begini. Harapan saya sih frame ini lebih enak dari Apex sih, karena saya pengen yang True X dan penempatan baterai bisa begini. Oke, saya tes dulu, semoga nggak ada yang error. Saya tes tanpa propeller dulu, nanti kita tes terbang. Lanjut kita tes dulu tanpa propeller. Jadi gini tampilannya. Nanti yang ini mau saya kasih lem tembak aja supaya nggak goyang-goyang begini. Ini kok freestyle begini nih nggak enak banget nih kerasa. Yuk kita tes. Google on. Remote on. Baterai. Oke, connect. Google connect. ARM. Sam buzzer. Oke. ARM. Sam. Normal semua. Oke, nanti kita tes freestyle-nya. Jangan kemana-mana, tetap tonton videonya.
Kita flag test dulu frame dari Darwin FPV Johnny 5 inch. Dan untuk mounting GoPro nya udah jadi saya pakai yang ini, dan udah saya cek CG nya juga untuk posisi baterai lebih imbang di sini, tapi nanti kita lihat lagi hasil terbangnya gimana. Oke, langsung ke flag test. Kondisi agak mendung juga sih, nggak apa-apa lah, kita flag test dulu aja. Jadi mungkin hasil video footage dari GoPro nya agak gelap. Arm flag test frame. Lupa hidupin GoPro nya guys. Arm test frame Johnny 5 inch dari Darwin FPV. Enak juga sih ini, smooth. Proximity-nya juga enak. Ini saya tes sebentar aja karena cuma buat review. Rasanya kayak Apex. Responsif juga. Coba saya landing lagi dulu. Telemetry lost. Telemetry recovered. Oke, tes kedua.